Kadang kita berpikir kita menyembah Allah itu apanya yang disembah? Kalau kita sholat, apa guna sholat untuk Allah? Jawabannya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada apapun atau siapapun yang menyerupainya. Kalau kita bisa menjawab yang disembah itu ininya atau itunya Allah, berarti kita telah merumuskan Allah. Kalau kita merumuskan Allah, berarti ayat walam yakul lahu kufuwan ahad tadi tidak berlaku. Kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk merumuskan Allah. Maka kita jangan coba-coba merumus-rumuskan. Sudahlah, rasakan saja, jalani saja. Karena kalau kita merumus-rumuskan Allah, maka kita membatalkan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad sekaligus ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kita ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Bahkan kita ini tidak ada. Puncak pengetahuan manusia adalah sadar bahwa kita ini sebenarnya tidak ada. Yang ada hanya Allah. Begitu Anda mengerti ketiadaan Anda akan sampai pada satu kesimpulan bahwa yang ada hanya Allah. Kalau Anda ada, sebenarnya itu adalah bagian dari kehendak Allah. Anda ada atau tidak ada, terserah Allah. Dan kita ini pada hakikatnya tidak ada. Kita bukanlah pihak lain selain Tuhan. Maksudnya, di satu pihak ada Tuhan, dan di pihak lain ada manusia. Bukan seperti itu. Kita, manusia ini, adalah bagian dari Allah. Makanya, ilaihi roji'un. Manusia kembali kepada sejatinya setelah merenggang sebentar. Kita ini tidak ada. Para malaikat yang diciptakan Allah sebelum alam semesta itu juga bersyahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu orang-orang bertanya, "Loh, kok bisa? Kanjeng Nabi kan belum ada." Pertanyaan itu muncul karena yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah yang di-casting sebagai Muhammad bin Abdullah. Padahal aslinya ketika Allah menciptakan Nur Muhammad, itulah sejatinya Rasulullah. Nur Muhammad diciptakan sebelum alam semesta, bahkan sebelum malaikat. Tidak ada yang bisa mengenal Allah secara sejati, secara benar-benar. Maka dari itu, Allah mempresentasikan dirinya menjadi cahaya yang memancar dan terpuji itu, kemudian berevolusi menjadi alam semesta, kemudian menjadi malaikat. Di antara malaikat itu kemudian ada yang menjadi iblis. Lalu Allah membuat jin di bumi yang kemudian merusak dirinya sendiri hingga hancur lebur. Maka dari itulah jin hidupnya terbengkalai sampai sekarang, mencari-cari tidak karuan, tanpa tatanan, tanpa peradaban. Hidup jin memuncak ketika zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi setelah itu tidak karu-karuan. Kemudian jin digantikan oleh makhluk baru sebelum Adam, yaitu Banuja, orang Jawa menyebutnya begitu. Banuja ini juga merusak dirinya dan menumpahkan darah di antara mereka. Ketika Banuja membuat kerusakan itulah Azazil, Kanzul Jannah, malaikat yang paling tua, seniornya Jibril, karena saking mengabdinya kepada Allah, diberi kesempatan untuk bertamasya turun ke langit 6, 5, 4, 3, 2, sampai ke bumi. Di masing-masing tingkat, Azazil perlu waktu 1 milenium atau 1000 tahun. Ketika Azazil sampai ke bumi, dia menjumpai dunia sedang hancur lebur, tinggal reruntuhan karena ulah Banuja. Kemudian Azazil mendirikan kerajaan di bumi. Dia sangat kerasan di bumi, karena di sini dia melihat segala sesuatu begitu indah. Ada siang malam yang romantis, ada pohon-pohon di mana-mana, ada berbagai macam warna, ada gunung, ada pelangi. Begitu indahnya bumi ini, sehingga Azazil tidak mau pulang ke langit 7. Azazil melawan kehendak Allah. Sebenarnya dia disuruh tamasya sebentar, tapi tidak mau balik. Hingga Allah marah dan akhirnya menciptakan Adam. Allah membuat khalifah di bumi. Semua malaikat pun bersujud pada Adam, kecuali Azazil. Maka dari itulah dia disebut iblis oleh Allah. Azazil tidak mau sujud kepada Adam karena 2 hal. Pertama, dia hubbud dunya.
dia merasa nikmat di bumi. Kedua, karena dia cemburu kepada Adam, lantaran Adam itu ciptaan Allah yang paling hagus, masterpiece Allah yang paling bagus, gagah dan sempurna. Komposisi manusia sangat proporsional. Porsi dan letak mata, hidung, bibir, telinga, badan, semuanya sempurna. Beda jauh dengan jin, tidak ada yang proporsional. Ada yang kepalanya terlalu besar, tangan dan kakinya terlalu panjang, ada yang kukunya tidak karuan dan lain sebagainya. Manusia ini ahsani takwim, sebaik-baik makhluk yang ditegakkan Allah. Itulah sebabnya iblis, sebutan Allah kepada Azazil karena tidak mau sujud kepada Adam dan tidak mau patuh kepada Khalifah, cemburu kepada Adam alaihissalam. Nah, sejak saat itulah terjadi segala sesuatu yang kita alami sampai sekarang. Ketika Adam masih training di surga, dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi, iblis tidak terima. Dia tidak ingin Adam sampai ke bumi dalam keadaan baik-baik. Kalaupun Adam harus ke bumi, maka harus dalam keadaan dihukum, sehingga dia tidak memiliki posisi tawar yang kuat kepada Allah maupun kepada makhluk ciptaan Allah yang lain. Maka dengan semangat subversif, iblis naik ke surga. Dia masuk surga melalui mulut naga yang menjaga pintu surga, lalu masuk ke badannya. Iblis keluar dari ekor naga di dalam surga, lalu mencari Adam. Dia berpikir, Adam harus bisa dia pengaruhi. Iblis mengambil kembali kostumnya sebagai malaikat dan menggunakan make-up agar benar-benar tampak seperti malaikat. Dan ketika iblis bertemu dengan Adam, Adam menyangka dia adalah malaikat. Sehingga ketika Adam diajak mendekati dan mengambil pohon buah itu, dia mau karena dipikirnya yang mengajak malaikat. Dan kejadian di dunia ini adalah kejadian seri 2, seri 3, seri 4, dan seterusnya dari kejadian di mana Adam ditipu oleh iblis. Maka itulah di Republik Indonesia ini banyak sekali iblis-iblis berpakaian malaikat dan rakyat tertipu. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau sekarang ini ada momentum apapun, kira-kira pedomannya seperti itu tadi. Tapi tidak masalah, sebab memang ada kontrak antara Allah dengan iblis sampai hari kiamat. Kita jangan terpengaruh dengan semua itu. Kita sudah tahu akidah, kita sudah punya Islam, kita tinggal menata perilaku. Kita manfaatkan semua yang ada pada kita untuk menjalani kehidupan ini. Dalam menata perilaku ini, Anda tinggal memilih mau belajar pada terminologi kain, selimut, sarung, baju atau celana. Kalau masih berupa kain, belum jelas digunakan untuk apa. Manusia harus pintar, harus belajar. Maka dari itu kainnya dibuat selimut, tapi selimut juga masih lemah, cuma berbentuk persegi panjang. Berada pada tahap selimut, yang penggunaannya bisa dibolak-balik luar dalam dan atas bawahnya. Kadang Anda menyelimuti kepala Anda dengan bagian selimut yang sebelumnya Anda gunakan untuk menyelimuti kaki. Berarti belum sempurna teknologi dan ilmu Anda. Dari selimut diperbaiki lagi menjadi sarung. Sudah ada jahitannya, sudah ada selongsongnya. Tapi sarung masih bisa dibolak-balik juga, masih bisa ngelimpruk. Maka dari itu perlu ditingkatkan lagi menjadi baju dan celana. Kalau baju dan celana sudah ada anatomi dan konstruksinya, pakai baju tidak bisa dibolak-balik. Sudah ada porsi di masing-masing bagian. Kalau memakainya dibolak-balik tidak pas dan tidak pantas, juga tidak enak di badan. Pakai celana juga tidak bisa dibalik, kalau dibalik bisa bingung. Itu artinya sudah ada tatanan, sudah ada tata laku. Itu kalau kita pakai terminologi kain. Contoh lainnya adalah terminologi kelapa. Orang Islam itu sudah dapat kelapa, sehingga sudah ada struktur yang jelas di ilmunya.
Buah kelapa itu, di bagian paling luarnya ada kulit yang halus, di bawahnya ada sabut, di bawahnya lagi ada batok, dan di lapisan bawahnya lagi ada daging kelapanya yang bisa dipakai sebagai santan. Lebih dalamnya lagi ada airnya. Kalau diperluas lagi, ada manggar, bunga biji kelapa, dan belarak, daun pohon kelapa, ada glugu, batang pohon kelapa, dan seterusnya. Sudah ada anatomi, sudah ada pembagian-pembagian yang ilmiah, dan agama Islam itu sebenarnya sudah sampai pada kelapa yang sempurna. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, Islam baru berupa bluluk, buah kelapa yang masih sangat kecil. Ketika Nabi Daud alaihissalam, baru cengkir, buah kelapa yang baru sebesar telur. Ketika sampai pada Nabi Isa alaihissalam, baru kelapa muda. Dan sekarang ini, degan berhenti sebagai degan, tidak mau berkembang menjadi kelapa. Kelemahan orang Islam sekarang adalah sudah punya kelapa, tapi sikapnya masih seperti bluluk. Kalau Anda sudah kelapa, seharusnya sudah tahu fungsi masing-masing bagiannya. Kalau Anda sabut, Anda tidak boleh mengolok-olok batok. Batok juga jangan merasa lebih bagus dari sabut, karena lebih keras dari sabut. Sabut juga jangan bilang ke batok kalau dia bisa dijadikan sapu, sementara batok tidak bisa. Janganlah seperti itu. Semua ada fungsinya masing-masing. Orang Islam itu harusnya sudah sempurna, sudah bisa memimpin dunia kalau berpikir secara kelapa. Hanya saja, kebanyakan orang Islam sekarang ini masih degan. Degan sudah lumayan, yang lebih banyak lagi yang masih cengkir, dan yang paling banyak masih bluluk, belum ada apa-apanya, belum ada sabutnya dan segala macam. Masih sangat blulak blulu, hanya bisa menakut-nakuti orang. Bluluk belum bisa diapa-apakan, hanya bisa buat melempari orang. Ketika Allahu Akbar, takbirnya takbir bluluk. Kalau takbirnya kelapa, itu dahsyat. Tapi kalau takbirnya bluluk, itu hanya berfungsi buat menakuti dan melempari orang. Jadi, menata laku itu menurut saya adalah pelajaran apa yang mau Anda ambil untuk simbolisme atau terminologi. Bisa kelapa, bisa juga kain, atau bisa juga pohon, karena Allah memakai simbolisme pohon dalam Al-Quran. Kebun juga bisa. Surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah, yang dalam bahasa Indonesia juga disebut kebun atau taman. Orang Barat menyebutnya Taman Eden. Kita mengartikannya lebih produktif sebagai kebun. Kalau taman itu untuk konsumtif, tapi kalau kebun itu produktif. Kebun itu menghasilkan, kalau taman hanya untuk bersenang-senang. Al-Quran memberi kita banyak sekali pelajaran untuk menata perilaku. Kembali lagi pada man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Arafa nafsahu itu maksudnya sebenarnya kita ini tidak ada. Maka ketemulah dengan yang ada. Siapa yang ada? Ya cuma yang ahad itu. Qul huwallahu ahad. Hanya itulah yang ada. Selain itu tidak ada. Kalaupun Anda ada, itu cuma karena Anda diada-adakan. Apakah orang yang jadi pengusaha itu benar-benar pengusaha? Bukan. Karena setelah tua, orang itu bukan lagi pengusaha. Apakah orang itu adalah rambutnya, matanya, wajahnya, badannya? Bukan. Orang atau manusia bukan itu. Ketika orang itu meninggal dan dikubur, apakah orang itu masih ada di pikiran orang-orang yang mengenalnya? Ada. Jadi manusia itu bukanlah wujud fisiknya. Jabatan atau kedudukan itu bukanlah keadaan. Itu semua hanyalah pakaian saja. Kalau ada orang bilang, itu baju Anda, baju itu bukan Anda. Itu hanya baju Anda. Ia bisa Anda lepas. Kalau baju Anda lepas, Anda tetap Anda. Bahkan kalau jari, kaki, tangan, leher Anda hilang, Anda tetap Anda. Jadi Anda itu bukan badan Anda, bukan tubuh Anda. Ketika Anda sudah dikubur, sudah menjadi satu dengan tanah, Anda tetap Anda. Anda bukanlah segala atribut Anda. Itulah man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Kalau Anda merasa bahwa diri Anda adalah atribut Anda, maka Anda belum mengenali diri Anda sendiri. Tapi nanti Anda akan sampai pada puncak di mana Anda sadar bahwa Anda ini sebenarnya tidak ada.
Yang ada hanyalah Qul huwallahu ahad. Tapi tidak usah khawatir, karena Allahus Somad. Allah beri fungsi As-Somad di situ. Bukan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim, bukan Al-Karim, tapi As-Somad, tempat bergantung. Selanjutnya, lam yalid walam yulad. Tidak ada variabel lain. Ahad, ya ahad, titik. Ini bukan hanya soal Yesus atau Maria, bukan soal itu. Ini soal pikiran Anda. Tidak usah pecah-pecah. Kalau Allah, Allah saja. Titik. Kalau Anda hanya punya uang 100.000, uang 100.000 itulah yang baik untuk Anda. Kalau Anda makan tempe, detik itu yang paling enak, paling benar, paling indah adalah tempe itu. Yang membuat tempe jadi tidak enak karena di otak Anda ada sup buntut. Sup buntutnya tidak kesampaian, tempenya jadi tidak enak. Itulah yang dinamakan ikhlas. Ikhlas adalah apa saja yang ada pada Anda sekarang, Anda terima sebagai yang paling baik. Bahwa jika besok pagi ada perkembangan, alhamdulillah. Besok pagi adalah urusan besok pagi. Karena Anda yang sekarang bukan Anda yang besok pagi.